guys, welcome to channel BRC Bacot 98. Di video kali ini BRC Bacot 98 akan kasih tip untuk murai batu trotolan, oke? Murai batu trotolan. Oke, tip pertama itu perbedaan murai batu trotolan itu di bagian sayap atau di bagian dadanya itu, guys. Nah, Bang, gimana Bang perbedaan murai batu trotolan jantan dan betina? Oke, kita akan bahas satu persatu, guys, ya. Oke, murai batu jantan trotolan itu ada di bagian sayap sebelah kanan atau sini. Itu metalik, guys. Hitam metalik, hitam mengkilat, bukan hitam kabur, oke? Nah, udah itu yang kedua, itu di dadanya itu ada hitam metalik ya. Nah, udah itu di volumenya itu udah mulai ada durasi-durasian, guys. Sudah ada mulai ngeriwil, guys. Sama seperti murai batu betina. Nah, oke. Next, murai batu betina. Kita bahas juga, guys, ya. Murai batu betina itu ada juga dua macam melihatnya, guys. Satu, di bagian dadanya itu coklatnya atau hitamnya itu hitam buram, hitam kabur. Nah, di bagian sini juga hitam kabur, guys. Jadi di bagian sayap sama sininya dadanya itu coklat kabur, guys. Bukan coklat terang gitu. Nah, yang kedua di bagian paruhnya itu terlihat perbedaannya, guys, ya. Di bagian paruhnya itu terlihat murai batu betina sama murai batu jantannya. Nah, yang ketiga, tips ketiga untuk murai batu trotolan ya, guys, ya. Itu adalah di cara kita merawatnya, guys, ya. Cara kita merawatnya itu gimana? Oke. Itu untuk murai batu perawatan itu berbeda-beda, guys, ya. Berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda juga karakter murai batunya sendiri. Nah, oke. Untuk murai batunya si BRC Bacot 98 yang ini adalah murai batunya aktif. Contoh satu. Kedua, murai batunya lincah. Itu. Ketiga, itu murai batunya mandiri atau makan sendiri, bisa mandi sendiri. Nah, tuh, guys. Oke. Yang keempat itu adalah sistem perawatannya atau sistem penyumuran atau sistem embun, sistem namanya tuh umbar. Nah, itu. Yang kelima adalah sistem bagaimana kita mengasih pakan vitaminnya untuk murai batu trotolan biar cepat lepas trotol. Nah, itu yang untuk kelima. Yang keenam adalah dosis vitamin untuk murai batu trotolan. Kalau untuk BRC Bacot 98 ini, Abang BRC ini adalah murai batu yang teraktif yang punya BRC Bacot 98. Oke. Karena ini murai batu ajaib. Kenapa? Murai batu ini sudah mulai ada bunyi durasinya di sungkup ya, guys, ya, untuk masteran. Dan itu penyimpanan memorinya untuk murai batu ini sendiri udah bisa dikatakan maksimal. Karena masteran kita 24 jam itu oleh burung sendiri, oleh burung orang yang hidup, bukan untuk masteran yang pakai MP3 atau yang lain. Nah, itu. Ini burung ini namanya burung cerdas ya, guys, ya. Cepat nangkap. Nah, udah itu untuk vitaminnya BRC Bacot 98 kita pakai adalah vitamin jangkrik. Nah, kenapa Bang pakai vitamin jangkrik bukan vitamin yang lain? Karena vitamin jangkrik adalah makanan utama oleh murai batu, kacer, dan kapas tembakan lainnya, burung-burung kicau lain. Nah, udah itu kita kasih krotos seminggu 2 kali atau seminggu sekali untuk vitamin untuk selingannya oleh jangkrik ya. Kita kasih untuk jangkrik, kita bahas jangkrik ya. Kita untuk kasih jangkrik dalam seminggu itu adalah 3 hari untuk jangkrik, sisanya itu kita kasih kroto. Kroto itu cukup 1 sama 2 hari saja. Udah itu kita kasih lagi jangkrik. Full jangkrik itu pagi, siang, sore itu kita kasih. Pagi, siang, malam itu kita kasih.
333. Kita kasih 333 itu karena untuk vitaminnya kita masterin, dia nge-save ke otak dia. Dia biar bisa memahami tentang, oh ini masteran gua. Nah gitu guys. Dan itu untuk pembahasan untuk murai betina ya. Untuk murai betina itu sama-sama seperti murai jantan. Karena murai jantan dan betina itu sama-sama bisa untuk masteran atau untuk ternakan nanti. Nah, oke. Kalau untuk ternakan itu kita melesetnya nanti ya. Oke, kita bahas tentang murai batu trotolan dulu. Tentang dua jenis ya. Satu betina, satu jantan. Oke. Nah, kalau untuk betina itu umur 5 sama 7 bulan itu sudah bisa itu diproduksi. Karena dia sudah bisa untuk mendapatkan birahinya. Tapi karena di umur segitu dia masih trotolan guys. Nah, itu guys. Bisanya untuk murai batu itu sekitar betina ya. Untuk murai batu betina untuk ternakan itu umur 3 tahun ya. 3 tahun ya, bukan 3 bulan ya guys ya. 3 tahun saja. Karena dalam 3 tahun itu murai batu udah bisa ngorak 1 sampai 2 kali dalam 1 tahun. Nah, karena itu bisa ngorak, kita bisa untuk mendapatkan anakan dari ternakan anakan dari murai betina itu sendiri dan jantan ini sendiri bisa kita poligamikan. Oke, kenapa bisa poligamikan? Kita bahas dulu guys ya. Oke, murai batu jantan dibanding dengan murai batu betina, lebih baik murai batu betina lebih banyak guys. Karena murai batu betina kita bisa poligami ya. Karena murai batu jantan ini nggak bisa diadu sama betina jantan-jantan. Nah gitu, lebih baik betina 2 dibanding 1 jantannya. Nah tuh, daripada lanangnya 2 tinanya 1 itu kan nggak baik guys. Itu untuk ternakan. Tip untuk ternakan juga ya kita kasih ya. Oke, murai batu itu jenisnya ada banyak guys. Murai batu Borneo, murai batu Kalimantan Borneo juga ya. Murai batu Papua itu ada juga. Murai batu air ada juga. Murai batu ekor pendek, ekor panjang, murai batu blue, yang putih itu juga ada guys. Nah, Lutino namanya kalau nggak salah ya, Lutino ya, kasih tahu ya, komen ya guys ya. Oke, ini pembahasan murai batu ya guys. Nah, tip ke-7 itu adalah di proses mengganti bulu atau proses mabung atau proses ngoraknya guys. Dari murai trotol, selesai trotol, lepas trotol, maksudnya lepas trotol ganti bulu anakan jadi bulu remaja sedikit ya. Tapi masih anakan. Umur 1,5 tahun itu udah lepas trotolan guys ya. Nah, bisa umur 1 tahun atau 8 bulan udah lepas trotol guys. Tergantung murai batunya sendiri gimana prosesnya. Nah, oke. Ada yang mau bertanya boleh di komentar guys ya. Atau jangan lupa like and subscribe dulu di channelnya BRC Bacot 98. Karena di channelnya BRC Bacot 98 akan bahas tentang burung-burung kicauan dan burung-burung juaraan. Oke guys, kita kasih tips untuk burung juaraan di lapangan. Oke. Satu tips untuk para kicau mania di seluruh Indonesia. Untuk para kicau mania itu murai batu itu kita perawati dengan sungguh-sungguh atau dalam hati. Nah, dalam hati adalah kita mencintai murai batu itu karena hobi, bukan karena uang. Nah, itu guys. Ini terbalik ya. Karena uang itu para kicau mania itu tuh menikmati. Nah, itu salah guys. Kita menikmatin suaranya, menikmati kerjanya, menikmati karya murai batu itu sendiri. Nah, itu yang kita mendapatkan guys. Bukan karena
cuan atau rupiah itu nggak akan dapat guys, karena murai batu itu lumayan mahal guys harganya guys. Nah, oke. Tips kedua itu adalah perawatan murai batu yang siap lapangan, bukan siap untuk diadu-adu biasa saja atau latihan. Nah, itu oke. Untuk latihan itu boleh guys, seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali boleh. Untuk latihan murai batu atau kacer kenari bisa, itu bebas. Nah, yang untuk ketiga adalah tips murai batu yang pakannya nggak birahi atau terlalu nekan. Udah tuh kendor, masuk lagi ininya apa durasinya lagunya ya. Nah, itu kita buat jangan sampai kayak gitu. Udah naik, udah tuh turun, tiba-tiba naik lagi. Itu terlalu terlalu maksain murai batu itu untuk volume tinggi, udah tuh turun lagi. Lebih baik naik, sedang, turun, naik lagi, sedang, turun, naik lagi, sedang. Nah, kayak ini, kayak apa? Kayak itu ya, kayak jantung ya. Jadi naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jangan naik, udah tuh turun lagi. Yang gitu jangan. Jadi santai, naik sedikit, naik lagi, naik lagi. Nah, gitu guys. Nah, itu yang untuk keempat atau ketiga tadi ya, lupa ya. Oke, untuk selanjutnya adalah jangan lupa dimasterin. Walaupun burung itu udah umur 2 tahun atau 3 tahun, itu harus diwajib dimasterin. Karena burung itu kadang-kadang lupa untuk suara masterannya. Nah, bisa diulang-ulang guys, maksudnya guys. Nah, contoh untuk murai batu saya ini adalah murai batu jenius atau murai batu cepat aktif menangkap yang kita masterin guys. Nah, oke. Itu untuk tips juara-juara para kicau mania di seluruh Indonesia. Nah, kita dari Bengkulu untuk trotolan Bengkulu. Mantap. Nah, udah itu jangan lupa kalian kasih vitamin-vitamin yang lumayan oke. Nah, bisa ebot, bisa raja, bisa epocit, apa-apa itu bisa itu untuk vitamin, untuk mendorong vitaminnya. Tapi karena saya itu tidak pernah pakai itu, kita pakai vitamin alami adalah jangkrik and kroto. Nah, kenapa jangkrik dan kroto itu adalah vitamin yang lumayan tinggi dopingnya guys. Jangkrik itu bisa panas untuk burung ya, suhu burung. Nah, jangkrik itu adalah kroto itu untuk menenangi suhunya guys. Jangan dikasih ulat Hongkong, karena ulat Hongkong lebih ganas daripada jangkrik. Nah, kalau ulat Hongkong itu harus dikasih seminggu sekali saja. 3 ekor 3 ekor ulat Hongkong, 3 buah aja ya. Nah, itu guys tips dari BRC Bacot 98. Nah, jika ada komentar, boleh di komentar di bawah ini guys. Atau boleh untuk bahas tentang burung lain, boleh kita kasih guys penjelasannya guys ya. Jangan lupa jika kalian senang dengan video BRC Bacot 98 tentang bahas murai batu trotolan dan murai batu trotolan Tino, itu bisa subscribe di bawah ini. Gratis guys. Nah, gratis, gak usah bayar. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di BRC Bacot 98 selanjutnya. Dadah. Like a Hellcat.